Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam telah memberikan tata cara dan aturan dalam pelaksanaan kewajiban salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat 5 waktu adalah kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Makanya kemudian Rasulullah telah membimbing dan memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Kemudian para ulama fikih menjelaskan, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, apa saja syarat sahnya salat, ya. Jadi salat itu ada syarat sahnya agar salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bermodalkan yang penting salat, ya, yang penting saya melakukan dan itu semua, tetapi ada syarat sah yang disebutkan oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 5 para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadatsy wan najasi, ya. Yang pertama adalah sucinya anggota badan kita ini dari hadas dan najis. Ini penting, ya. Oleh karenanya kalau kita melihat hampir semua mazhab, ya, 4 mazhab dalam mazhab fikih itu, ketika membahas masalah fikih, pertama kali yang dibahas adalah tentang thaharah, tentang bersuci. Karena kita orang Islam, kita sebagai muslim muslimah itu dituntut, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjaga kebersihan. Tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi suci juga, ya. Tentu bersih, bedanya bersih dengan suci ada, ya. Kalau bersih, ya, belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih, ya. Oleh karenanya para mahasantri sekalian, syarat sahnya pertama ini adalah sucinya. Maka disebut dengan kata tidak hanya sekedar bersih, tapi sucinya anggota badan kita ini dari hadas dan najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu, ya, ada orang buang air besar, buang air kecil, itu namanya hadas, dan itu termasuk hadas kecil. Dan hadas yang kedua, hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas besar adalah ketika laki-laki mimpi basah atau kemudian perempuan dengan datang bulan ada haid, itu maka itu termasuk hadas. Ya, jadi orang ketika ingin melaksanakan sholat dia harus bersih dari itu. Kalau hadas kecil dengan buang air besar, buang air kecil, itu adalah dengan berwudu. Oleh karenanya ini ada hubungannya, ya. Oleh karenanya syarat sahnya orang sholat itu suci, dan cara bersuci bagaimana? Wudunya harus benar, ya. Tata cara wudu juga sudah dijelaskan dalam syariat agama kita. Tidak asal membasuh bagian anggota badan kita, tetapi ada cara yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini satu kesatuan, ya, suci dari hadas. Kemudian untuk mensucikan hadas itu adalah, kalau itu hadas kecil adalah dengan berwudu, kalau hadas besar harus dengan mandi besar atau mandi janabah. 2 ini sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. Ini harus kita tahu itu. Jangan sampai Anda punya hadas besar yang harusnya akan bersih, akan suci dengan mandi besar, ternyata kok hanya berwudu, maka itu bisa membuat, ya, sholatnya tidak sah. Yang kedua tadi najis, ya. Kalau najis tentu banyak yang disebutkan oleh para ulama, termasuk air kencing itu najis, air besar juga najis, gitu, ya. Dan ini harus terjauh dari diri kita sebelum kita kemudian melaksanakan ibadah sholat. Pastikan kita berwudu, maknanya begitu, ya. Pastikan kita berwudu dengan wudu yang benar sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian pastikan bahwa pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang bersih, ya, dari suci, tidak bersih dari najis maksud kami, ya, suci dari najis, ya, tidak boleh ada percikan air kencing, ya, atau kotoran, ya, yang itu membuat tidak sah. Yang kedua terkait syarat sahnya sholat adalah satrul aurati bilibasin tohirin, ya, menutup aurat dengan, ya, pakaian yang suci. Lagi-lagi ini disebutkan lagi dengan kata suci. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang aurat, ya. Apa itu aurat sebetulnya? Aurat dalam istilah, dan aurat ini bahasa Arab dari kata al-aurah, ya. Ini kemudian menjadi bahasa kita, ini aurat, ya. Aurah itu adalah sesuatu yang tidak senang untuk dilihat, ya, atau sesuatu yang tidak senang untuk ditampakkan, baik itu secara akal sehat, secara syariat, atau secara adat kebiasaan, ya. Makanya Islam menjelaskan tentang aurat ini, dan kita perlu paham bersama bahwa aurat laki-laki dan wanita itu berbeda. Nah, agar sholat kita ini sah, ya, para ulama fikih menjelaskan, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i ini, bahwa aurat laki-laki itu, berarti kan aurat itu artinya sesuatu yang harus ditutupi, makna lain dari kata aurat itu. Mulai dari pusar hingga di lutut, itu auratnya laki-laki. Ya, sehingga itu harus tertutup. Ya. Oleh karenanya jumhur ulama, ya, baik itu mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, itu bersepakat bahwa laki-laki harus menutup, ya, mulai dari pusar sampai di bawah lutut, ya. Makanya tidak boleh laki-laki itu pakai celana di atas lutut, karena di atas lutut itu aib, ya. Itu adalah aurat Anda yang harus Anda tutup, ya. Ini perlu kita pahami, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya. Makanya Islam memberikan aturan itu terkait dengan batasan aurat. Ya, kalau di luar sholat aja itu harus ditutup, ya, maka di dalam sholat lebih dari itu. Makanya dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah pakaian yang terbaik yang kau punya ketika engkau hendak pergi ke masjid. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala, salah seorang sahabat, menafsirkan ayat ini, al-muradu bihi ats-tsiyabu fis shalah. Maksudnya dalam hal ini adalah pakaian untuk sholat. Makanya tadi ketika aturan yang dijelaskan berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, kemudian istinbat para ulama empat mazhab tadi, bahwa batasan laki-laki, aurat laki-laki mulai dari pusar sampai di bawah lutut itu di luar sholat maupun di dalam sholat, ya kan. Tetapi kemudian kita lihat ayat ini tadi, ya, di surat Al-A'raf ayat 31 ini tadi, bahwa di dalam sholat lebih dianjurkan untuk menutup, ya, tidak hanya mulai pusar sampai di bawah lutut, tapi juga dada kita tutup. Bahkan di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum itu, ya. Maka istinbat para ulama, salah satunya juga dalam mazhab Syafi'iyah, kalau kita mau sholat itu pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Jangan asal-asalan, ya. Kalau kita menganggap pakai kaos oblong, kaos biasa itu sesuatu yang meremehkan, maka janganlah, kita beradablah kepada Allah, kayak gitu, ya. Hindari pakaian kaos oblong kecuali dalam keadaan darurat. Tapi darurat kan nggak setiap hari. Pakai baju yang terbaik, ya, yang ada kerahnya. Dan itu maksudnya baik dari khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan tidak mungkin juga, bahkan mungkin kita mengatakan kurang beradab kalau kita hanya sholat menutup bagian pusar sampai di bawah lutut. Mungkin dalam keadaan sangat darurat, oke, ya. Tapi dalam kondisi kita ini, alhamdulillah punya pakaian yang bagus, punya baju koko, maka kita pakai itu. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan aurat wanita? Ya, sampai dalam hadis itu Rasulullah mengabarkan al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dalam arti apa? Bisa di bagian semua anggota badannya itu adalah bagian yang ditutup. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i, ya, disebutkan bahwa wanita ketika hendak sholat dia harus tertutup, ya, kecuali telapak tangan dan wajahnya, ya. Ini batasan aurat wanita, ya. Kalau di luar sholat tadi itu
wanita adalah aurat dengan hadis umum dari Rasulullah SAW tadi, yang harus ditutup. Apalagi di dalam sholat, tentu kita akan lebih beradab. Ya. Makanya para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalnya ada seorang mahasiswi misalnya dia pakai kerudung yang bisa menutup auratnya, ya, dan pakai jubah panjang, ya, daster, bukan daster ya, jubah ya, pakaian wanita yang sudah menutup auratnya, pakai kaos kaki, maka itu sudah boleh untuk kemudian dia laksanakan sholat walaupun tanpa mengenakan mukena, ya kan. Kalau mungkin nanti para mahasantri, ya, para mahasiswi ke luar negeri misalnya, terutama ke Timur Tengah, kan di sana nggak ada mukena. Kenapa? Karena pakaian yang mereka pakai itu sudah menutup aurat, sehingga tinggal sholat aja, nggak perlu bawa mukena. Ya. Tentu bawa mukena itu bagi mereka yang mohon maaf masih membuka auratnya atau auratnya masih terbuka gitu ya, maka perlu dia menutup auratnya ketika sholat, ya. Artinya tentu ya kita juga harusnya malulah kepada Allah begitu ya. Maksud kita nutup aurat pas sholat aja, begitu keluar sholat buka-bukaan kan juga memang Allah hanya melihat di saat kita sholat? Tentu tidak. Allah melihat dimanapun kita berada. Sehingga kan adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita tutup aurat kita sebagai seorang muslimah misalnya begitu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Walaupun nanti tentu ada bagian-bagian yang boleh terbuka sesama wanita, ya. Tapi kalau kepada orang lain yang bukan suaminya, apalagi yang bukan mahramnya, maka ada batasan yang harus ditutup. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga di antara syarat sahnya sholat adalah al-wuqufu ala makanin tahirin. Kita berdiri, ya, di tempat yang suci. Lagi-lagi suci yang disebutkan. Kalau tadi suci anggota badan gitu ya, suci pakaian kita, juga suci tempat yang akan kita gunakan. Itu juga berdasarkan dengan hadis, ya, ketika ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, mohon maaf ya, karena dia dari pedalaman, kurang beradab, dia kencing di dalam Masjid Nabawi, kemudian sama Rasul disuruh untuk dibersihkan air kencing itu dari betul-betul Masjid Nabawi suci kembali, ya. Nah, di sini disebutkan dalam mazhab Syafi'i al-wuquf, berdiri. Jadi hukum asal ketika kita sholat itu berdiri. Ya, maka dalam ayat Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dari sekian ayat yang ada, ya. Dan dirikanlah sholat. Maka sholat itu hukum asalnya berdiri. Ya, bukan duduk, apalagi lesehan ataupun sambil tiduran, enggak, ya. Sholat itu hukum asalnya berdiri, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala maksud saya, dan itu yang juga diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dalam hadis yang lain kan diberikan keringanan-keringanan dalam kondisi terdesak. Anda sakit keras, berdiri nggak kuat, maka baru silahkan duduk. Duduk juga nggak kuat, silahkan berbaring. Berbaring nggak bisa, pakai isyarat, ya, dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian dari keringanan dalam syariat agama kita. Tapi perlu kita perhatikan bahwa sholat itu adalah dengan berdiri. Apalagi kita masih muda, ya. Justru berdiri lama itu harus kuat, ya. Kalau mungkin ada nanti para mahasiswa atau mahasiswi ini, para mahasantri ini ada yang umroh misalnya, pengen umroh ke Mekah nanti misalnya, ambil pas Ramadan, Anda akan menikmati sholat tarawih itu satu malam 3 juz, mantap sekali. Nikmat, jadi Anda bisa merasakan nikmatnya sholat berdiri itu, ya. Jadi jangan buru-buru terus mau sholat, wah udah capek kayaknya ini, baru wadduha sudah terasa pegel-pegel. Ini ada yang salah, ya, dengan tentu pertama adalah dengan keimanan kita dan niatan itu. Kalau lihat niatnya kuat, ya tentu berdiri lama dalam sholat pun akan kuat, ya. Yang keempat di antara syarat sahnya sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Kita harus tahu, ya, bahwa waktu sholat itu sudah masuk, ya, sebagaimana yang kita jelaskan, ya, bahwa sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu sudah jelas. Waktu sholat zuhur kapan kita sudah tahu. Waktu sholat asar kapan kita sudah tahu. Waktu sholat maghrib, isya dan subuh kita sudah tahu waktunya. Jangan pernah kita melaksanakan sholat sebelum masuk waktu. Oh, ya. Misalnya ini yang terjadi, ya, fenomena di tengah masyarakat. Mau nikah misalnya. Mau nikah, acaranya jam 12 mulai undangan datang. Adanya jam 12 misalnya. Wah, ini karena mendesak dan darurat misalnya, ya, kita sholat dulu setengah 12, zuhur dulu lah nanti karena mau dirias misalnya.
Nah tentu secara hukum fikih sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Ya, berarti kan solusinya apa? Solusinya ya bikin acaranya setelah sholat zuhur. Jadi setelah sholat baru dirias, misalnya kalau mau dirias maksud saya, baru kemudian tamu diundang. Berarti kan akan longgar, misalnya zuhurnya jam 12 ya, undangan itu setengah 2 misalnya. Ya, karena ada waktu nggak, atau jam 1 kita undang tamu datang, jadi jam 12 begitu adzan kita sholat baru kemudian persiapan untuk menyambut tamu itu. Ya, kan hal-hal yang semacam ini para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita sangat miris ya, masa gara-gara ingin menikah gitu ya, sampai meninggalkan kewajiban sholat atau bahkan sholat sebelum waktunya. Ini tentu sesuai dengan kajian fikihnya, sholatnya tidak sah ya, tidak sah karena belum masuk waktunya. Oleh karenanya dan alhamdulillah kalau kita sekarang di masyarakat kita ya, itu kan adzan itu bisa bersaut-sautan di mana-mana. Kita sudah tahu ini sudah adzan, apalagi kita ada aplikasi di HP kita. Oh, ini sudah masuk waktu sholat. Kita yakin bahwa sholat itu sudah masuk ya. Nah, para masantri yang dirahmati, yang terakhir ini di antara ya syarat sahnya sholat bagi kita semua adalah menghadap kiblat ya, wa istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ini jangan pakai ini lah, kadang-kadang aku perasaanku tuh kiblatnya ngarah sana, jangan pakai perasaan ya. Karena kayak kita ini di Indonesia kan kita jelas di timurnya Arab Saudi ya. Otomatis sholat kita ngadepnya ke kiblatnya kan ke barat gitu ya. Kecuali kalau kita ini tinggalnya di Madinah misalnya, atau kita tinggalnya di Afrika sana, atau di Madinah lah yang sebelah utara di Palestina misalnya. Maka orang Palestina kiblatnya ngadepnya ke selatan gitu kan, karena mereka posisinya di utara Mekah ya kan gitu. Nanti kalau orangnya di Irak ya, maka dia nanti menghadapnya ke timur, bisa begitu. Jadi tentu letak negara berbeda-beda, tapi kiblatnya alhamdulillah cuma satu. Dan para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, memang dulu ya Rasulullah SAW selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya, menghadap ke Palestina ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan beliau, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu atau hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dan itu sampai hari kiamat. Ayat ini akan berlaku sampai hari kiamat, untuk kemudian kita sholat kita akan dianggap sah ketika kita menghadap kiblat. Ya seperti kita di Indonesia. Jelas kita ini, misalnya saya ini sekarang menghadap ke timur ya. Saya menghadap timur aja lah, nggak apa-apa kan. Saya yakinnya ke sana, nggak bisa. Timur ya timur, ya nggak mungkin kiblatnya di sana. Kan nanti bumi ini muter kan gitu ya. Jangan sampai terus pakai perdebatan untuk ini saya ngadep timur kan bumi ini muter, nanti kan saya juga sampai Ka'bah, enggak ya. Tentu kita dengan logika sederhana saja ya, kalau kita di timur Arab Saudi atau kita di timur Mekah ya, kita otomatis sholat kita menghadap ke barat ya. Kiblatnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, para mahasantri sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, jadi 5 dari syarat sahnya sholat ini perlu kita jaga, mulai dari kesucian ya diri kita dari hadas kecil, hadas besar, kemudian dari najis, lalu kemudian menutup aurat kita, lalu kemudian kita sholatnya berdiri di tempat yang suci ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tahu bahwa ini sudah masuk waktu sholat ya. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan dari sisi fikih ya, kaitannya dengan syarat sahnya sholat ini, mudah-mudahan sholat-sholat kita ya yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih ada kesalahan, kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya setelah ini sampai ke depan ya, kita jaga dan kita laksanakan ya syarat dari sahnya sholat ini. Mudah-mudahan ya sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.